Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah. Salah satunya nikmat panjang umur. Kedua, nikmat kesehatan. Maka kita sama-sama manfaatkan kenikmatan ini untuk apa? Untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki diri kita supaya bisa lebih baik lagi. Selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, silakan untuk ketua kelas Mukti dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, kita doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Selanjutnya, siapa yang tidak masuk hari ini? Ini. Mana nih? Tapi masuk semuanya ya, alhamdulillah. Nah, nanti untuk kedepannya, bila mana kalian sakit atau kalian izin, maka kalian harus nelpon orang tuanya ke gurunya atau ke wali kelasnya. Jadi guru atau wali kelas itu tidak menerima WA atau SMS dari siswa. Jadi kalau kalian sakit, izin langsung orang tuanya yang nelpon kepada guru atau wali kelasnya. Karena info dari orang tua itu akan lebih valid, akan lebih sahih kebenarannya. Tapi kalau misalkan kalian izin ngetik WA sendiri, nah, itu dipertanyakan. Khawatirnya seperti di kelas yang lain ada, ya, izin kepada wali kelas atau ke gurunya itu lewat WA. Dari rumah berangkat, ternyata ke sekolah tidak ada. Nah, jangan sampai kejadian seperti itu, ya. Yang selanjutnya, untuk mengecek kerapihan, silakan kalian berdiri semuanya. Berdiri, silakan. Ya. Kerapihan. Silakan kalian berhadapan-hadapan dengan temannya. Ya. Silakan rapikan dulu. Rapikan dulu ya. Rapikan dulu. Barangkali ada yang dulunya menyot, tahu menyot? Ya. Barangkali ada yang mic-nya tidak pas, ya. So silakan dirapikan dulu, ya. Dicantikkan dulu laki-laki, dasinya barangkali ada yang masih yang masih nyengsol, ya. Dari dulu harus bagus, harus rapi. Udah? Silakan duduk kembali. Ya. Terima kasih. Nah, anak-anakku, selanjutnya kalian harus harus tetap semangat dalam belajar. Apalagi kalian sekarang kelas 12, ya. Di ujung Di ujung pendidikan kalian di masa SMK ini. Maka harus Harus semangat. Harus tetap semangat. Ketika seseorang belajar, maka akan menentukan masa depannya itu ketika belajar di sekolah. Kalau misalkan kalian belajarnya biasa-biasa, maka akan mendapatkan masa depan yang biasa-biasa juga. Sebaliknya, kalau kalian luar biasa dalam belajarnya, maka insya Allah akan mendapatkan masa depan yang luar biasa juga. Jadi menentukan itu ya, Masya Allah. Selanjutnya, materi yang kemarin kita sudah bahas, yaitu tentang iman kepada Rasul. Ya, jadi materi yang sebelumnya itu adalah iman kepada Rasul. Sebelumnya, apa pengertian iman itu? Bapak mengulas kembali. Nggak tahu? Kemudian iman cari istilah apa artinya? Meyakini, menghati, kemudian ucapan lisan, kemudian diamalkan oleh seluruh anggota badan. Itu iman cari istilah. Selanjutnya materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah materi iman kepada hari akhir. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian miliki, yang harus kalian tempuh pada pembelajaran saat ini, yang pertama meyakini terjadi hari akhir, kemudian peserta didik mampu berpikir jujur, tanggung jawab dan berbuat adil sesuai dengan keimanan pada hari akhir. Kemudian peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Yang terakhir, peserta didik mampu mempresentasikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan berperilaku jujur, tanggung jawab dan berbuat adil. Itu
tujuan pembelajaran pada hari ini. Kemudian yang selanjutnya kita sama-sama membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran yang temanya sesuai dengan hari ini, yaitu tadarus Al-Quran yang bertemakan tentang hari akhir. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Zalzalah. 1, 2, 3. Selanjutnya, coba kalian perhatikan ini peta kehidupan manusia, ya. Dari awal perjanjian atau alam ruh, yaitu ketika usia 4 bulan dalam kandungan ibunda kita, kemudian sampai kepada akhirat. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Silakan, Desita. Yang pertama, tahapan kehidupan manusia dimulai dari alam ruh. Setelah itu menuju alam rahim. Setelah itu kita dilahirkan, berada di dunia ini. Setelah itu kita mengalami kematian dan menuju alam barzah atau alam kubur untuk menunggu hari kiamat. Setelah itu terjadi hari kiamat dan melaju lagi ke alam akhir atau alam akhirat. Masya Allah, tepuk tangan. Ya. Selanjutnya, ini iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu termasuk rukun iman yang keberapa? 5. Jadi rukun iman yang kelima itu adalah iman kepada hari akhir. Kemudian menurut bahasa, hari akhir itu artinya adalah hari penghabisan. Hari penghabisan. Akhir. Kalau akhir berarti penghabisan kan? Ujung. Kemudian hari pembalasan. Kemudian yang selanjutnya hari akhir menurut istilah, yaitu hari hancurnya alam semesta berikut isinya. Jadi alam semesta dan isinya hancur semuanya. Kemudian dan terakhirnya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, kapan terjadinya hari kiamat? Ada yang tahu tidak? Siapa yang tahu? Hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi malaikat Jibril pernah bertanya kepada Nabi, kapan hari kiamat itu terjadi? Maka kata Nabi, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Nah, itu menunjukkan bahwa selevel malaikat Jibril saja tidak tahu kapan hari kiamat terjadi. Kemudian selevel Nabi Muhammad saja tidak tahu kapan hari kiamat itu akan terjadi. Ini dalil yang menunjukkan bahwa hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Yas'alkan nasu 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Wa may yudrika la'anna as-sa'ata takunu qariba. Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit atau hari kiamat. Maka katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu atau hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Itu menunjukkan bahwa hanya Allah saja yang tahu kapan hari kiamat itu akan terjadi. Dan tanpa kamu, wahai Muhammad, boleh jadi
hari berbangkit itu atau hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Ya, bahkan hadis Nabi menjelaskan, Bu itu anak wasa'an kahataini, diutusnya saya dengan hari kiamat itu seperti dua tangan ini, menunjukkan dua tangan. Berarti jari apa ini? Ditunjuk dengan jari tengah. Coba bayangkan oleh kalian, sejauh mana sih antara ini dengan ini? Dekat banget kan? Berarti diutusnya Nabi dengan hari kiamat itu sudah mendekati hari kiamat, gitu ya. Selanjutnya, kenapa hari kiamat dirahasiakan oleh Allah? Ada yang tahu tidak? Kenapa hari kiamat? Silakan, apa jawabannya? Ya, betul. Tepuk tangan. Jadi, kenapa hari kiamat itu dirahasiakan oleh Allah? Rahasianya adalah, hikmahnya adalah supaya manusia terus mempersiapkan diri, ya, terus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Kemudian selanjutnya kita lihat dulu, ya, bagaimana hari kiamat terjadi. Ya, ini gambarannya. Silakan disimak, ini gambaran dari terjadinya hari kiamat kubro. Ya. Dari gambaran hari kiamat, apa yang sudah kita persiapkan untuk menjelang hari kiamat. Maka bagi kalian, termasuk Bapak juga, yang belum bisa melaksanakan sholat 5 waktu secara sempurna, yang masih bolong-bolong sholatnya, mohon diperbaiki dari sekarang, ya. Karena kita tidak tahu kapan hari kiamat terjadi. Minimal kiamat sugro bagi kita, yaitu menghadapi kematian kita. Silakan kalian bagi kelompok, ya, bikin 5 kelompok. Silakan dipilih aja masing-masing, ya, mau sama siapa kelompoknya, silakan. Ya kan? Di sana sudah Bapak siapkan satu masalah, ya, berupa foto, yang mana atau gambar, ya, yang mana gambar tersebut ada kaitannya dengan hari akhir, pembahasan hari akhir. Silakan oleh kalian diisi, ya, kemudian kaitkan gambar tersebut dengan hari akhir. Apa kaitannya? Silakan dicari sumbernya, silakan dari mana saja, ya, boleh dari HP, internet, ya, atau dari buku. Silakan. Gimana? Sudah selesai? Sudah? Silakan untuk presentasi hari ini kelompok pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas mencari makna yang terkandung dalam gambar yang ada kaitannya
ya. Yang mana kematian merupakan tahapan yang pertama dari kehidupan akhirat. Keimanan terhadap hari akhirat merupakan salah satu rukun dari rukun iman yang keenam. Dan hari akhirat adalah hari di mana Allah Ta'ala membangkitkan para makhluk untuk dihisab amal-amal mereka dan dibalas oleh Allah Ta'ala. Dan yang memindahkan kita dari kehidupan dunia ini ke akhirat adalah kematian. Barang siapa yang datang kematiannya, maka telah terjadi kiamat atas dirinya dan telah sampai waktu yang telah dijanjikan kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Abi. Kematian dan kuburan merupakan tahapan pertama dari tahapan-tahapan kehidupan akhirat. Maka barang siapa yang matinya dalam keadaan yang baik, maka keadaan yang ada setelahnya adalah lebih baik bagi dirinya. Namun jika seorang hamba mati dalam keadaan buruk, maka yang ada setelahnya adalah jauh lebih buruk. Setiap makhluk yang bernyawa dari kehidupan dunia adalah rahasia mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada makhluk yang bisa mengetahui waktunya meninggal dunia menuju akhirat. Oleh karena itu, setiap manusia wajib menyiapkan diri menghadapi kematian dengan berbagai amal soleh. Ini adalah hikmah dari meyakini kematian setiap makhluk yang bernyawa dari kehidupan dunia. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya atau tanya. Silakan. Apakah orang yang sudah meninggal bisa merasakan kiamat? Selanjutnya, mengapa kematian disebut juga dengan kiamat sebelum? Mengapa data kematian dirahasiakan? Mengapa Allah menciptakan kehidupan dan kematian? Sudah? Silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Apakah orang yang sudah mati bisa merasakan kiamat? Jawabannya, orang yang mati sudah merasakan kiamat. Seperti penjelasan tadi, yaitu barang siapa yang datang kematiannya, maka telah terjadi kiamat atas dirinya. Hadis riwayat Ibnu Abi. Ya. Bagaimana? Nomor 1. Terima kasih. Lanjut, pertanyaan kedua. Kenapa kematian dinamakan kiamat sugro? Jawabannya, karena sesuai dengan kematian kiamat kubro, yaitu berakhirnya atau kematian yang dialami oleh sebagian makhluk yang bernyawa. Itulah mengapa disebut sebagai kiamat kubro, karena tidak terjadi pada semua makhluk di dunia. Kemudian, bagaimana? Pertanyaan cukup? Selanjutnya, pertanyaan ketiga, mengapa datangnya kematian dirahasiakan? Jawabannya sama seperti yang tadi dirahasiakan. Kematian juga dirahasiakan agar manusia selalu mengingat, selalu bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Orang yang selalu mengingat kematian akan semakin kuat imannya dan selalu meningkatkan amal soleh. Bagaimana? Penanya? Cukup? Selanjutnya, terakhir, mengapa Allah menciptakan kehidupan dan kematian? Silakan dijawab. Untuk mengetahui sejauh mana amal baik dan amal buruk para hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Cukup? Silakan diberikan kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kami tadi, yang pertama, kematian merupakan salah satu contoh dari kiamat sugro. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian kita harus meyakini adanya kematian pada setiap yang bernyawa, agar selalu menyiapkan diri untuk menuju akhirat yang abadi. Hikmah mengingat kematian yaitu selalu menyiapkan diri menjadi lebih baik, memperbanyak amal soleh dan selalu menghindari hal-hal yang buruk. Ya cukup, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil karyanya. Jadi tadi dari LKPD atau lembar tugas ya, dari kelompok 1 itu adalah gambar orang yang meninggal dunia. Jadi itu merupakan kiamat sugro.
Lanjut penguatan dari Bapak. Jadi hari kiamat atau hari akhir dalam Al-Quran itu disebut menjadi dua atau dibagi menjadi dua bagian kiamat itu. Yang pertama ada yang disebut dengan kiamat sugro namanya. Kiamat apa namanya? Sugro. Kiamat sugro, bukan sugro ya. Sugro jadi dangdut. Sugro. Sugro itu artinya sugro. Ya, sugro itu artinya adalah kecil. Kiamat kecil. Contohnya adalah kematian ya atau musibah-musibah yang terjadi itu disebut dengan kiamat sugro namanya. Di sini kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal maupun individu lokal seperti bencana alam kan, nah itu lokal namanya dan individu masing-masing. Ya. Nah, firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati atau meninggal dunia. Selanjutnya setelah terjadi hari kiamat, kiamat sugro ini, maka selanjutnya manusia akan menghadapi kehidupan akhirat yang disebut dengan alam barzakh namanya. Ya, alam barzakh. Jadi alam kubur disebut juga dengan alam barzakh. Kiamat yang kedua menurut Al-Qur'an disebut dengan kiamat kubro namanya. Kubro. Ya, yaitu kiamat besar. Yaitu peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Total, serentak semuanya. Tidak sebagian-sebagian, misalnya Jakarta dulu ya, baru drama hidup tidak. Serentak semuanya, ya. Kecuali sebagian makhluk Allah yang masih hidup untuk menyelesaikan tugasnya. Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan untuk materi hari ini. Dari materi yang telah dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa iman kepada hari akhir merupakan iman yang kelima. Ya. Hari akhir menurut bahasa adalah hari pembalasan atau hari pembalasan. Hari akhir menurut istilah adalah hari hancurnya alam semesta berikut-ikutnya dan berakhirnya semua makhluk Allah. Dan yang terakhir hari akhir menurut Al-Quran dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu peristiwa kematian bagi makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal maupun individu. Yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur lebih alam semesta secara total dan serentak, kecuali sebagian makhluk Allah yang masih hidup untuk menyelesaikan tugasnya. Terima kasih ya sudah menyimpulkan itu materi yang kita pelajari hari ini. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah Bapak rencanakan. Kemudian untuk hari ini ada yang belum dipahami? Paham semuanya? Ya. Untuk yang selanjutnya, insya Allah ya kita akan bahas materi yang selanjutnya yaitu periode hari akhir atau tahapan-tahapan yang akan yang dilalui oleh manusia dari awal dibangkitkan di alam kubur dan sampai ke surga atau neraka. Nanti insya Allah itu akan kita bahas. Selanjutnya nanti di rumah atau misalkan ada jam kosong, silakan kalian baca-baca buku paket ya, yaitu halaman 9 sampai 11 yang menjelaskan tentang periode hari akhir. Nanti dibaca ya di buku paketnya. Selanjutnya untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi ini yang sudah disampaikan, ada yang disebut dengan evaluasi atau tes. Silakan duduknya sesuai dengan bangkunya masing-masing ya. Sudah selesai? KM, bukti silakan diambil lembar jawabannya, dikumpulkan. Insya Allah malam ini akan Bapak periksa ya. Nanti minggu depan Bapak bagikan hasilnya. Nah, untuk penutup silakan Mukti dipimpin untuk doa ya.
Sebelum mengakhiri kegiatan ini, kita terlebih dahulu baca doa. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam.